Hai Sobat Belajar, selamat datang di channel Belajar AKM. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam kondisi sehat ya, biar makin semangat belajarnya. Oke, kali ini kita akan belajar salah satu materi yang ada di dalam kisi-kisi ujian numerasi AKM SMP, yaitu tentang peluang. Nah, mau ngingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, boleh tekan tombol subscribe ya, agar channel pendidikan ini makin berkembang. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan dari soal nomor 1. Oke, kita akan mengenal apa itu peluang. Peluang adalah besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu itu terjadi. Nah, gunanya apa sih peluang ini? Oke, sebagai gambaran, kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti ya. Contohnya tentang perkiraan cuaca esok hari. Misalkan, peluang besok terjadinya hujan adalah 0,8 atau 80%. Artinya apa? Berarti besok kita harus mempersiapkan apa yang harus kita lakukan jika terjadi hujan. Oke, jadi peluang itu digunakan untuk menentukan seberapa mungkin sesuatu itu terjadi dan kita bisa membandingkannya dengan kejadian yang lain. Dan yang paling penting, dengan mengetahui peluang, maka kita bisa mempersiapkan apa yang harus dilakukan kemudian. Oke, biar lebih paham, kita akan mengenal rumus peluang secara matematis. Rumus peluang adalah jumlah kasus memenuhi syarat dibagi dengan jumlah total semua kasus. Oke, perhatikan contoh berikut. Sebuah brand skincare mengadakan giveaway. Kamu memutuskan untuk mengikuti giveaway tersebut. Nah, pada giveaway kali ini terdapat 10 orang peserta dan 1 hadiah. Berapakah peluang kamu memenangkan hadiah tersebut? Oke, jadi pada giveaway tersebut terdapat 10 orang peserta. Dan akan diambil 1 orang sebagai menangnya. Nah, berapakah peluang untuk memenangkan giveaway tersebut? Nah, kita tinggal memasukkan rumus peluang. Jadi peluang sama dengan jumlah kasus memenuhi syarat. Ini diartikan sebagai 1 orang pemenang yang akan diambil pada giveaway tersebut. Jadi ini kita tulis 1 per jumlah total semua kasus. Jadi ini diartikan sebagai semua peserta yang mengikuti giveaway tersebut. Jadi ada 10 orang. Nah, dari sini kita sudah memperoleh peluang memenangkan giveaway tersebut adalah 1/10 atau 0,1 atau 10%. Nah, peluang dapat diekspresikan sebagai pecahan, desimal maupun persen. Oke, kita kembali ke rumus peluang. Jadi rumus peluang sama dengan jumlah kasus memenuhi syarat per jumlah total semua kasus. Atau bisa dituliskan dengan jumlah kasus memenuhi syarat sebagai NA dan jumlah total semua kasus sebagai NS. Atau NS ini umumnya disebut sebagai ruang sampel. Oke, sekarang kita sudah tahu rumus dasar dari peluang yaitu NA per NS. Jadi, untuk mengerjakan contoh berikutnya, kita akan menggunakan rumus yang ini ya, NA per NS. Berikut adalah contoh soal peluang. Kita akan mengambil 1 bola secara acak. Tentukan berapa peluang terambilnya bola merah, bola kuning, dan bola hijau. Oke, pertama kita akan menentukan peluang terambilnya bola merah. Peluang bola merah. Langsung kita masukkan rumus peluang yaitu NA per NS. NA adalah jumlah bola merah yang ada di dalam kotak, yaitu ada 2 ya. Jadi kita tulis NA ini 2 per NS. Itu total bola yang ada di dalam, itu ada berapa? Ada 5 buah. Jadi NS ditulis 5. 2/5 atau 0,4. Oke, sudah dapat peluang terambilnya bola merah ya. Kemudian kita akan menentukan peluang terambilnya bola kuning. Peluang bola kuning. Memakai rumus yang sama yaitu NA per NS. NA yaitu jumlah bola merah yang ada di dalam kotak, yaitu ada 2.
per jumlah semua bola di dalam kotak, yaitu ada 5. 2 per 5. Jadi peluang terambilnya bola kuning adalah 2 per 5 atau 0,4. Kemudian yang terakhir, peluang terambilnya bola hijau. NA per NS. NA yaitu jumlah bola hijau di dalam kotak, hanya ada 1 buah ya. NS adalah total semua bola, ada 5. Jadi peluang terambilnya bola hijau adalah 1 per 5 atau 0,2. Dari nilai peluang masing-masing bola, maka dapat diketahui bahwa peluang terambilnya bola merah dan bola kuning lebih besar dari peluang terambilnya bola hijau. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa semakin besar peluang sebuah kejadian, maka semakin mungkin sesuatu itu untuk terjadi. Oke, kemudian coba perhatikan apa yang terjadi jika semua peluang dari masing-masing bola ini dijumlahkan. Jadi peluang bola merah adalah 0,4, peluang bola kuning 0,4, dan peluang bola hijau 0,2. Jika dijumlahnya nilainya adalah 1. Jadi jumlah peluang dari semua kasus yang ada nilainya adalah 1. Oke, semoga bisa dipahami ya tentang konsep dasar cara menghitung peluang. Nah, sekarang kita akan membahas soal peluang yang biasanya muncul di soal-soal numerasi AKM SMP. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Perkembangan COVID-19 di DKI Jakarta. Diagram berikut menunjukkan data pemantauan jumlah kasus coronavirus disease 19 atau COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kelompok umur yang berstatus positif per tanggal 31 Mei 2020. Total warga DKI Jakarta berjenis kelamin perempuan yang berstatus positif sebanyak 1.192 jiwa, sedangkan berjenis kelamin laki-laki jumlahnya 1.478 jiwa. Oke, pernyataan yang pertama, terdapat 2.670 warga di Provinsi DKI Jakarta yang berstatus positif per tanggal 31 Mei 2020. Oke, di pernyataan yang pertama, yang ditanyakan adalah jumlah warga yang berstatus positif, yang artinya adalah jumlah keseluruhan, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Oke, yang laki-laki jumlahnya adalah 1.478 jiwa, yang perempuan sejumlah 1.192. Oke, jadi tinggal kita total, berarti ini 7, 6, nilainya adalah 2.670. Sesuai ya. Jadi untuk pernyataan yang pertama jawabannya adalah benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Peluang laki-laki umur 30-39 terpapar COVID-19 adalah peluang laki-laki. Kita ke diagram batang yang ada pada soal. Langsung ke rentang usia 30-39 tahun. Oke, jenis kelamin yang diminta adalah laki-laki. Jadi yang berwarna orange ya, nilainya adalah 251 jiwa. Oke, untuk menjawab pernyataan yang kedua, kita langsung ke rumus peluang. Jadi ini peluang positif COVID berjenis kelamin laki-laki di rentang usia 30-39. Rumus peluang NA per NS. NA jumlah kasus yang memenuhi syarat, yaitu jenis kelamin laki-laki usia 30-39 yang terpapar COVID, yaitu sebanyak 251 jiwa. Oke, per jumlah total semua kasus, yaitu jumlah total jenis kelamin laki-laki yang terpapar COVID, yaitu 1.478. Oke, jadi peluang laki-laki usia 30-39 tahun yang terpapar COVID adalah 251 per 1478. Nah, jawabannya tidak sesuai ya. Berarti untuk pernyataan yang kedua jawabannya salah. Lanjut ke pernyataan yang ketiga. Peluang perempuan usia 20-29 tahun yang terpapar COVID adalah
Oke, prinsip mengerjakannya masih sama dengan pernyataan yang kedua. Kita akan menghitung peluang perempuan positif di usia 20-29 tahun menggunakan rumus NA per NS. NA yaitu jumlah kasus yang memenuhi syarat, yaitu jenis kelamin perempuan usia 20-29 yang terpapar COVID. Oke, langsung ke usia 20-29, jenis kelaminnya perempuan. Oke, jumlahnya adalah 178 ya. 178 per NS, yaitu jumlah total semua kasus. Atau jumlah jenis kelamin perempuan yang terpapar COVID, yaitu 1192. Oke, jadi peluangnya adalah 178 per 1192. Jadi untuk pernyataan yang ketiga, jawabannya adalah benar ya. Oke, lanjut ke pernyataan yang keempat. Rentang usia laki-laki maupun perempuan yang paling rentan terpapar COVID-19 adalah 50-59. Oke, di pernyataan yang keempat ini, kita perlu memperhatikan yang paling rentan terpapar COVID. Oke, berarti ini artinya sama saja dengan yang memiliki nilai peluang positif COVID paling tinggi. Nah, ini yang mana? Berarti kita nanti akan mencari yang memiliki jumlah positif COVID paling tinggi. Oke, sekarang kita akan melihat di diagram batang. Jenis kelamin laki-laki dulu ya. Jenis kelamin laki-laki di setiap rentang usia yang memiliki jumlah positif COVID paling banyak adalah di rentang usia 50-59. Jumlahnya adalah 384. Oke. Dan ini berada di rentang usia 50-59. Oke, berarti jenis kelamin laki-laki rentan terpapar COVID di usia 50-59 ini benar ya. Oke, kemudian yang perempuan kita lihat pada diagram batang yang memiliki jumlah kasus positif COVID paling banyak. Ternyata di usia 50-59 juga, yaitu sebanyak 270 warga yang terinfeksi positif COVID. Oke, jadi untuk pernyataan perempuan paling rentan terpapar COVID di usia 50-59 ini juga betul. Jadi untuk pernyataan yang keempat jawabannya adalah benar ya. Oke, masih sama tentang perkembangan COVID-19 di DKI Jakarta. Langsung ke pernyataan yang pertama. Peluang perempuan berusia 40-49 tahun yang terinfeksi COVID-19 kurang dari peluang perempuan berusia 30-39 tahun. Oke, untuk menjawab pernyataan yang pertama, kita bisa menghitung masing-masing. Oke, cara pertama kita bisa menghitung nilai peluangnya. Jadi yang pertama, peluang perempuan berusia 40-49 tahun yang terinfeksi COVID, kita tinggal masukkan ke dalam rumus yaitu NA per NS. NA yaitu jumlah perempuan berusia 40-49 yang terinfeksi COVID, yaitu 222. Per jumlah perempuan yang terinfeksi COVID, yaitu 1192, atau nilai peluangnya adalah 0,19. Kemudian nilai peluang yang kedua yaitu perempuan yang berada pada rentang usia 30-39 tahun. Kita masukkan ke dalam rumus peluang NA per NS. NA adalah jumlah perempuan berusia 30-39 yang terinfeksi COVID, yaitu sebanyak 206 jiwa per jumlah total perempuan terinfeksi COVID 1192, atau nilai peluangnya adalah 0,17. Nah, dari sini sudah bisa diketahui bahwa nilai peluang perempuan berusia 40-49 lebih besar daripada peluang perempuan yang terinfeksi COVID pada rentang usia 30-39 tahun. Oke, cara kedua, kita bisa mengetahui mana peluang yang lebih besar terinfeksi COVID.
antara rentang usia 40 sampai 49 atau 30 sampai 39 tanpa menghitung masing-masing nilai peluang. Caranya adalah, jadi kita perhatikan diagram batang di atas. Khusus untuk perempuan ya, atau yang berwarna hijau. Semakin banyak jumlah wanita yang terinfeksi COVID, maka nilai peluangnya akan semakin tinggi. Jadi kita tinggal bandingkan di usia 40 sampai 49 tahun. Jumlah wanita yang terinfeksi COVID adalah 222. Kemudian usia 30 sampai 39. Jumlah yang terinfeksi COVID adalah 206. Nah, dari sini sudah bisa diketahui bahwa yang memiliki nilai peluang lebih besar adalah yang jumlahnya lebih banyak, yaitu di usia 40 sampai 49. Tanpa harus menghitung nilainya secara detail. Oke, jadi untuk pernyataan yang pertama, jawabannya adalah salah ya. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Peluang perempuan berusia 50 sampai 59 tahun terinfeksi COVID kurang dari peluang perempuan berusia 40 sampai 49. Oke, kita pakai cara yang lebih mudah aja ya, tanpa menghitung sampai detail. Oke, perhatikan diagram batang yang berwarna hijau. Kemudian kita lihat di rentang usia 50 sampai 59 tahun. 50 sampai 59 tahun, jenis kelamin perempuan jumlahnya adalah 270 jiwa. Kemudian usia 40 sampai 49 tahun. Yang berjenis kelamin perempuan, jumlah yang positif adalah 222. Nah, lebih besar yang mana? Lebih besar yang 50 sampai 59 tahun. Oke, jadi peluangnya lebih tinggi ya. Jadi untuk pernyataan yang pertama, usia 50 sampai 59 tahun, jumlah perempuan yang terinfeksi COVID lebih banyak dari usia 40 sampai 49. Jadi untuk pernyataan yang kedua, jawabannya adalah salah. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Peluang laki-laki berusia 20 sampai 29 tahun terinfeksi COVID kurang dari peluang laki-laki berusia 40 sampai 49 tahun. Langsung ke diagram batang yang berwarna orange, yaitu laki-laki berusia 20 sampai 29 tahun, yaitu sebanyak 149, dan berusia 40 sampai 49 tahun, jenis kelamin laki-laki jumlahnya 268. Nah, dari sini sudah bisa diketahui mana yang memiliki nilai peluang lebih besar, yaitu jenis kelamin laki-laki di usia 40 sampai 49. Jadi untuk pernyataan yang ketiga, jawabannya adalah benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang keempat. Peluang laki-laki berusia 50 sampai 59 tahun terinfeksi COVID kurang dari peluang laki-laki berusia 60. Oke, fokus lagi ke diagram batang berwarna orange ya. Usia 50 sampai 59 tahun. Jenis kelamin laki-laki jumlahnya 384. Di usia 60 tahun, jenis kelamin laki-laki yang terinfeksi COVID jumlahnya 379. Nah, lebih besar yang mana? Lebih besar yang di rentang usia 50 sampai 59 tahun. Jadi untuk pernyataan yang keempat, jawabannya tidak sesuai ya, atau jawabannya adalah salah. Oke, masih sama ya tentang perkembangan COVID-19 di DKI Jakarta. Jadi Pak Iwan dan Bu Siti adalah pasangan suami istri. Umur Pak Iwan lebih tua 3 tahun dari umur Bu Siti. Umur Bu Siti sekarang 40 tahun. Nah, berarti umur Pak Iwan adalah 40 ditambah 3 tahun, yaitu 43 tahun ya. Pak Iwan berpendapat bahwa ia lebih besar berpeluang terkena COVID-19 daripada istrinya. Setujukah kamu dengan pendapat Pak Iwan? Oke, untuk menjawab soal nomor 3, kita perlu menghitung nilai peluang dari Pak Iwan dan Bu Siti terpapar COVID. Oke, kita hitung dulu peluang Pak Iwan terpapar COVID, yaitu menggunakan rumus NA per NS. Oke, NA yaitu jumlah kasus yang memenuhi syarat. Jadi Pak Iwan berusia 43 tahun. Berada pada rentang usia yang mana? Yang ini ya.
Oke, jadi di rentang usia 40 sampai 49 tahun. Jenis kelamin Pak Iwan adalah laki-laki dengan total 268. Jadi 268 per jumlah semua kasus, yaitu semua laki-laki yang terinfeksi COVID, yaitu sebanyak 1478. Atau nilai peluangnya adalah 0,18. Oke, kemudian peluang yang kedua yaitu peluang Bu Siti terinfeksi COVID. Bu Siti berusia 40 tahun, berarti berada pada rentang usia yang sama ya dengan Pak Iwan, yaitu 40 sampai 49 tahun. Dengan total yang terinfeksi COVID berjenis kelamin perempuan yaitu 222. Jadi kita masukkan ke dalam rumus peluang NA per NS. NA berarti 222 ya, 222 per jumlah total semua wanita yang terinfeksi COVID yaitu 1192. Atau nilai peluangnya adalah 0,19. Sekarang kita sudah memperoleh nilai peluang masing-masing. Jadi peluang Pak Iwan terinfeksi COVID adalah 0,18, peluang Bu Siti terinfeksi COVID 0,19. Nah, setujukah kamu dengan pendapat Pak Iwan yang menyatakan bahwa ia lebih besar berpeluang terkena COVID-19 daripada istrinya? Jawabannya tidak sesuai ya, karena nilai peluang Pak Iwan terinfeksi COVID lebih kecil daripada peluang Bu Siti terinfeksi COVID. Jadi ini jawabannya tidak setuju ya. Kemudian kita tuliskan alasannya, karena nilai peluang Pak Iwan terkena COVID lebih kecil daripada peluang Bu Siti terkena COVID. Oke. Naufal adalah salah satu mahasiswa jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Tata Kota. Dia ingin melakukan survei terkait pilihan moda transportasi masyarakat dari Jakarta ke Solo dan alasan memilih moda transportasi tersebut. Naufal memilih 100 responden secara acak di Jakarta. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pada tabel dan diagram berikut. Oke, langsung ke pernyataan yang pertama. Peluang memilih naik sepeda motor adalah, untuk menjawab pernyataan yang pertama, kita langsung menggunakan rumus peluang ya. Jadi peluang memilih naik motor. Rumusnya adalah NA per NS. NA yaitu jumlah kasus yang memenuhi syarat. Orang memilih naik sepeda motor dengan frekuensi sebanyak 15 ya. Jadi kita masukkan 15 per jumlah total semua kasus, yaitu jumlah total semua frekuensi dari semua moda transportasi. Totalnya adalah 100 ya. Jadi kita masukkan per 100. Kemudian kita sederhanakan 15 per 100 menjadi 3 per 20. Jawabannya yang ini ya, pilihan jawaban yang pertama. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Peluang memilih naik bis adalah, oke, kita hitung lagi peluang naik bis. Masih menggunakan rumus yang sama, NA per NS. NA berarti frekuensi memilih moda transportasi bis, yaitu sebanyak 16 ya. Kita masukkan 16 per NS-nya 100. 16 per 100. Disederhanakan lagi, masing-masing dibagi 4 menjadi 4 per 25. Ada nggak pilihan jawabannya? Pilihan jawabannya adalah yang kedua ya. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Peluang memilih karena alasan kecepatan atau waktu. Oke, kita lihat di diagram bata yang ada di sampingnya. Jadi ini adalah alasan memilih moda transportasi. Peluang memilih alasan kecepatan atau waktu. Oke, yang ini ya. Frekuensinya adalah 19. Jadi untuk menjawab pernyataan yang ketiga, peluang karena memilih alasan kecepatan atau waktu adalah
frekuensi kecepatan atau waktu, yaitu 19 per total semua frekuensi. Totalnya adalah di 19 tambah 24 tambah 15 tambah 26 tambah 16. Totalnya adalah 100 ya, sama. Jadi 19 per 100. Jawabannya adalah yang ini. Oke, lanjut ke pernyataan yang keempat. Peluang memilih karena alasan harga atau tarif. Oke, kita hitung lagi untuk peluang memilih karena harga atau tarif. Oke, kita masukkan ke dalam rumus NA per NS. NA berarti frekuensi memilih karena alasan harga atau tarif, yaitu 24 ya. Jadi 24 per 100. Disederhanakan lagi menjadi masing-masing dibagi 4 ya. Menjadi 6 per 25. Pasangan jawabannya adalah yang ini. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Masih sama tentang pilihan moda transportasi. Pernyataan yang pertama, peluang memilih moda transportasi mobil pribadi lebih besar daripada pesawat, tetapi lebih kecil daripada kereta api. Oke, untuk menentukan masing-masing nilai peluang ini apakah lebih besar atau lebih kecil, kita bisa menghitungnya satu-satu. Oke, yang pertama adalah peluang memilih moda transportasi mobil pribadi. Jadi peluang mobil pribadi sama dengan rumusnya adalah NA per NS. NA yaitu frekuensi menggunakan mobil pribadi, yaitu 20 per jumlah total semua frekuensi dari semua moda transportasi. 15 tambah 16 tambah 29, 20, 11, dan 9. Totalnya adalah 100 ya, jadi 20 per 100 atau 1/5 atau 0,2. Kemudian peluang yang kedua yaitu naik pesawat. Peluang naik pesawat sama dengan frekuensi naik pesawat sebanyak 9 per total semua frekuensi adalah 100 atau 0,09. Kemudian peluang yang ketiga naik kereta api. Frekuensi naik kereta api adalah sebanyak 29 per total semua frekuensi, yaitu 100. 29 per 100 atau 0,29. Oke, kembali ke pernyataan yang pertama, peluang memilih moda transportasi mobil pribadi lebih besar daripada pesawat. Mobil pribadi peluangnya 0,2, pesawat 0,09, lebih besar. Jadi ini benar ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, peluang memilih moda transportasi mobil pribadi lebih kecil daripada kereta api. Jadi mobil pribadi peluangnya lebih kecil dari kereta api. Jawabannya benar ya. Oke, jadi pernyataan yang pertama jawabannya adalah benar. Lanjut ke pernyataan yang kedua, peluang memilih moda transportasi sepeda motor lebih kecil daripada mobil umum. Oke, langsung kita bandingkan. Sepeda motor frekuensinya adalah 15. Kemudian mobil umum frekuensinya 11. Nah, dari nilai frekuensi masing-masing ini sebenarnya kita sudah bisa mengetahui nilai peluangnya antara sepeda motor dan mobil umum. Mana peluang yang lebih besar? Tentu saja yang memiliki nilai frekuensi lebih besar, yaitu sepeda motor. Jadi untuk pernyataan yang kedua, peluang memilih sepeda motor lebih kecil daripada mobil umum. Ini tidak sesuai ya. Oke, tanpa melihat pernyataan yang selanjutnya, berarti sudah dipastikan pernyataan yang kedua jawabannya adalah salah. Oke, kita langsung lanjut ke pernyataan yang ketiga. Peluang alasan memilih karena kecepatan atau waktu lebih kecil daripada harga atau tarif. Oke, kita langsung ke diagram batang yang ada di samping ya. Alasan karena kecepatan atau waktu memiliki frekuensi 19. Kemudian alasan karena harga atau tarif memiliki frekuensi 24. Nah, cara menghitung peluangnya
sama dengan mengerjakan pernyataan nomor 2 tadi. Jadi harga atau tarif dengan frekuensi 24, maka nilai peluangnya adalah 24 per semua total frekuensi. Jadi 19 tambah 24, 15, 26, dan 16. Total semuanya adalah sama ya, 100 ternyata. Oke, jadi 24 dibagi dengan 100 sama dengan 0,24. Kemudian kecepatan atau waktu, nilai peluangnya adalah 19 per 100 atau 0,19. Nah, sama ya konsepnya, berarti yang memiliki frekuensi lebih tinggi memiliki nilai peluang yang lebih besar. Jadi pernyataan yang ketiga, peluang alasan memilih karena kecepatan lebih kecil daripada harga atau tarif, ini benar ya. Kemudian lanjut, kecepatan atau waktu lebih besar daripada kenyamanan. Kecepatan atau waktu lebih besar daripada kenyamanan. Ini 19, ini 16, lebih besar. Betul ya? Oke, jadi pernyataan yang ketiga jawabannya adalah benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang keempat. Peluang alasan memilih karena kenyamanan lebih besar daripada keselamatan. Oke, kenyamanan memiliki jumlah frekuensi 16. Kemudian keselamatan jumlah frekuensinya adalah 15. Mana yang memiliki nilai peluang lebih besar? Jawabannya kenyamanan ya. Oke, jadi untuk pernyataan yang keempat ini benar. Kemudian lanjut, tetapi kenyamanan memiliki nilai peluang yang lebih kecil daripada kemudahan. Oke, kenyamanan nilai frekuensinya 16, kemudahan frekuensinya 26. Memiliki nilai peluang lebih kecil. Berarti benar ya ini. Karena nilai frekuensinya lebih kecil, yaitu 16, lebih kecil dari frekuensi kemudahan, yaitu 26. Jadi nilai peluang yang kenyamanan lebih kecil daripada karena alasan kemudahan. Jadi untuk pernyataan yang keempat, jawabannya adalah benar. Baik sobat belajar, sampai di sini dulu pembahasan soal numerasi AKM di tingkat SMP. Jika video ini bermanfaat, silakan like atau share ke teman-teman kalian dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan info terupdate dari channel Belajar AKM. Sampai jumpa di video pembahasan soal AKM yang lainnya.